Di sini mengenai tentang pesan alam semesta ya. Jadi di sini ada sesuatu yang harus diperbaiki, dibina dan harus didengarkan. Apa kata intuisi hati kamu dan apa saja yang harus diperbaiki ya. Karena apapun yang kamu lakukan tuh harus benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan kamu. Jadi pesan alam semesta itu semua bisa berupa dengan malaikat, bisa berupa dengan roh sejati, ataupun bisa berhubungan dengan yang namanya kata intuisi hati jiwa kamu ataupun segala hal yang berhubungan dengan faktor alam semesta ya. Jadi sini juga berhubungan dengan lingkungan sekitar Anda yang bagaimana Anda terapkan dalam diri kamu. Dalam sini alam semesta itu dikodratkan sebagai hati jiwa kamu dan lingkungan sekitar kamu dan apalagi beserta dengan Tuhanmu ya. Halo teman-teman, semuanya kembali berjumpa dengan saya ya. Seperti biasanya, kita bertatap muka hanya dengan video dan pendengar dan pembicara ya. Oke, di sini ya Evan Jaya bertemu dengan Anda semuanya sangat senang sekali ya. Jangan lupa di like, di share, di komen dan di subscribe ya. Nah, di sini teman-teman kali ini saya akan meramalkan tentang yang bagaimana pesan alam semesta buat kamu, buat kalian semuanya ya. Jadi di sini kita akan meramal, kita akan mengambil ya. Di sini ada 4 kartu, kita akan dimulai dari sebelah kiri. Yaitu kartu pertama yaitu kucing warna orange, yang kedua kucing warna abu-abu, yang ketiga warna putih, yang keempat kucing warna hitam ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman semuanya, ya semuanya pasti akan ada hikmahnya untuk mendengarkan semua berbagai hal yang positif dan mana tahu ada ujian dan cobaan yang dihinggapi dalam sebuah kehidupan ya. Nah, jadi sini teman-teman, semua apapun yang kita alami, apapun yang kita terapkan dalam diri kita itu bisa juga berubah menjadi suatu rasa semangat, suatu hati jiwa yang baik dan bagaimana kita mendapatkan sebuah harapan yang bakal kita terima ya sini ya. Di sini apa pesan alam semesta kamu itu semua berhubungan dengan dari jati diri kita, dari jiwa kita, hati kita ya, pikiran dan tindakan. Berhubungan juga dengan lingkungan sekitar kita dan berhubungan dengan Tuhan ya. Nah, jadi sini semuanya itu pasti ada faktor pendukung dan faktor permasalahan inti pokok yang bagaimana kita hadapi selama ini ya. Oke, di sini teman-teman kita akan memulai. Tapi sebelum ini saya akan memberikan waktu Anda 5 detik. Jika memang waktu yang saya berikan kurang, Anda bisa menjadi pause video ini ya, sehingga Anda benar-benar bisa lebih matang memilih kartunya ya, dan juga memang Anda lebih bisa memilih lebih dari satu kartu, terserah Anda. Karena mungkin di sini kurang tepat ataupun Anda lebih memilih yang lain ya. Nah, di sini teman-teman, di sini kita akan memulai dari kartu pertama sebelah kiri yaitu kucing warna orange ya. Kita akan mulai. Di sini berhubungan dengan yang kartu pertama ya dengan kucing warna orange. Ini tujuan yang kurang berpuas diri ataupun tujuan yang mendapatkan sebuah harapan tapi uh, tidak ada mendapatkan kepuasan hati ya ataupun gelisah dan kesedihan yang didapatkan ya dalam segala rencana tujuan kamu ya. Jadi pesan alam semesta itu ya kamu tuh lebih banyak bersedih hati, tidak berpuas diri dan apapun yang dilakukan itu tidak membuahkan hasil ya. Jadi itu yang dominan yang bakal terjadi dalam diri kamu ya dalam waktu dekat.
Di sini pesan alam semesta mengatakan bahwa kamu itu harus ada keseimbangan dalam hidup kamu ya. Jadi ada sebuah masalah yang terjadi dalam kehidupan kamu. Setidaknya kamu harus bisa membalanskan diri kamu, membuat hati jiwa kamu lebih baik ya ke depannya. Jadi sini sebuah masalah bakal terjadi dan mengganggu kehidupan kamu. Jadi kamu harus benar-benar bisa sabar menghadapi segala apapun yang kamu hinggapi ya. Nah, terus juga di sini uh, bisa mengatur keseimbangan antara dua hal yang saling bertolak belakang dalam hidup kamu. Nah, terus juga di sini ya, semua apapun yang kamu lakukan itu ya untuk menggapai segala hal yang baik, pasti kamu harus berhubungan dengan yang namanya Tuhan, ya. Jadi bagaimanapun juga kan, di sini ada simbol perjuangan, tapi dilakukan harus dengan penuh kesabaran. Di situ ikut juga dengan sebuah kegiatan, ya, meningkatkan rasa spiritual Anda, punya keberanian dalam bertindak dan punya keyakinan ya bahwa semuanya akan menjadi kenyataan. Tapi di situ saat itu ya Anda tidak boleh meninggalkan Tuhanmu ataupun meninggalkan doa, sholat dan sembahyang kamu ya. Di sini nanti baru bisa mendapatkan semua apa yang kamu inginkan dalam diri kamu ya. Terus juga di sini apa yang kamu mau ya. Sini satu kamu kurang mempercaya diri kamu sendiri, kamu kurang ada keyakinan ya. Jadi apapun yang kamu lakukan, uh, kamu harus lebih banyak menanyakan tentang kata intuisi hati jiwamu. Kamu harus bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu ya. Karena di sini kalau saya lihat sini jika kamu percaya diri kamu, tapi kalau di sini yang saya lihat kamu tidak percaya pada diri kamu sendiri. Jadi apa yang bakal terjadi dalam diri kamu, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu bagaimanapun yang kamu lakukan, yang kamu hadapi itu ya tidak ada sebuah keyakinan, tidak ada sebuah kepercayaan diri, sehingga apa yang kamu lakukan itu benar-benar sangat bertolak belakang dengan diri kamu gitu loh. Jadi apapun itu ya satu keyakinan, kepercayaan diri dan pengendalian diri lah terhadap emosi dalam menggapai sebuah harapan yang kamu ya. Jadi sini ya semua kembali ke rasa spiritual Anda yang cukup tinggi ya. Terus juga di sini eh, kamu harus ada rasa sukacita dalam diri kamu ya. Bagaimanapun beban yang kamu hinggapi, apapun yang kamu hadapi, semuanya itu kamu harus bisa merasakan bagaimana apa yang kamu rasakan. Jadi apapun itu kamu harus ada keharmonisan, harus ada rasa sukacita, kebahagiaan dalam diri jiwa kamu, barulah kamu bisa melaksanakan segala apapun yang kamu mau. Apapun yang ada di dalam diri jiwa kamu, itulah yang harus bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu. Ya, suka nggak suka kamu jalankan dengan penuh kehati-hatian ya, suka nggak suka kamu bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan jangan dilakukan secara terpaksa ya. Itu pesan alam semesta buat kamu ya. Di sini kamu harus ada sesuatu yang ketulusan hati dalam diri jiwa kamu ya. Kamu harus ada namanya pure intention. Kamu bisa melakukan yang terbaik yang bagaimana kamu lakukan. Jadi apapun yang kamu kerjakan, kamu harus benar-benar bisa lebih ikhlas ya dalam menjalani sebuah cobaan kehidupan kamu ya. Memang cobaan ini memang sangat berat sekali, tapi ya begitulah, itulah yang diberikan oleh Tuhanmu ya. Berbagai ujian dan cobaan ya kamu harus bisa melakukan bagaimana apa yang kamu harapkan. Di sini kamu harus bisa uh, membuat sebuah harapan ya dalam diri jiwa kamu, harus ada ketentuan dalam diri jiwa kamu, barulah kamu bisa memberikan sebuah niat hati yang tulus untuk mendapatkan sebuah keinginan dan kebaikan dalam diri jiwa kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan harus berasal dari dalam diri jiwa kamu, hati nurani kamu yang seperti apa yang kamu inginkan gitu ya. Nah, jadi di sini untuk bentuk pencerahan aura kamu itu, kamu haruslah bisa menjadikan diri kamu tuh yang terbaik. Kamu harus bisa menentukan dalam diri kamu itu apa yang jadi tujuan hidup kamu. Kamu harus bisa menjadi yang terbaik. Harus bisa menjadi yang paling dominan dalam diri kamu. Apa yang kamu bisa lakukan, kamu lakukan yang terbaik. Jadi bentuk pencerahan aura kamu itu kamu harus ada manifestation, harus ada perubahan gitu loh. Jadi kamu harus bisa memanifestasi keuangan kamu, kehidupan kamu dalam segala bidang aspek kamu. Kamu harus bisa adanya namanya
kelancaran dalam diri jiwa kamu, kamu harus bisa adanya sebuah pencerahan aura itu dengan cara menetralisir, ya, harus bisa menyeimbangkan hidup kamu. Kamu harus bisa adanya meditasi, ya. Barulah kamu bisa membuat sebuah pergerakan secara keseimbangan hidup, ya. Jadi ada energi ion positif, energi ion negatif. Jadi itu semuanya tuh harus seimbang, ya. You are the universe, ya. Jadi di sini kamu itu kamulah yang terbaik, ya. Kamu harus bisa melakukan bagaimana diri kamu tuh mendapatkan harapan yang baik. Apapun yang kamu lakukan itu, ya kamu lakukan saja ke depannya. Jadi kamu nggak usah banyak muluk, kamu nggak usah banyak kecewa diri sendiri ataupun bagaimana, tapi kamu lakukanlah yang bagaimanapun seharusnya kamu lakukan. Jadi jangan sampai kamu merasa bahwa itu semua nggak bisa, ini semua nggak bisa aja, begini 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 dan begini. Belum apa-apanya sudah banyak mengeluh, ya. Jadi sini kamu harus bisa bangkit dan melakukan bahwa kamu itu bisa melakukan yang terbaik dalam diri jiwa kamu, ya. Oke teman-teman, file pertama udah selesai dengan kucing warna orange. Kita akan memulai dengan kucing warna kedua. Ini adalah kucing warna abu-abu, kartu yang kedua, ya. Di sini kita akan membuka kartu pertama. Ini yang saya lihat, pesan alam semesta kamu ini mengatakan bahwa terjadi kurang adanya prinsip dalam hidup kamu, kurang adanya ketegasan dan ketetapan dalam diri jiwa kamu, ya. Terus juga di sini banyak halangan, banyak hambatan yang kamu terima dalam kehidupan kamu, ya, dalam waktu dekat ataupun yang sedang Anda jalankan. Jadi pesan alam semesta itu mengatakan bahwa kamu itu kurang adanya ketegasan, ketetapan hati kamu itu kurang. Jadi apapun yang kamu lakukan itu bisa dibilang kamu kurang bijaksana dan kamu sering pelin-pelan dalam mengemukakan sesuatu, melakukan sesuatu, dan mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Nah, jadi di sini banyak halangan dan banyak sisi buruknya yang kamu rasakan dan yang kamu alami, yang sebenarnya itu ya tidak seharusnya kamu dapatkan. Tapi di sini ya ada sesuatu yang perlu Anda perbaiki, ya. Terus juga di sini saya lihat ada kartu The Strength. Ini mengatakan bahwa kamu itu apa yang kamu lakukan, ya, penuh dengan ambisi, tapi dalam perjalanan kamu itu untuk meraih sebuah impian itu, jika kamu tuh kurang kurang bisa dapat meyakinkan sesuatu, maka rencana yang bakal kamu lakukan itu, yang kamu terapkan itu bakal bisa berubah gitu loh. Jadi apa yang kamu lihat itu sebuah ambisi itu memang banyak terpendam di dalam hati jiwa kamu, ya. Nah, jadi sebuah keinginan yang kuat tapi masih bisa dikendalikan, ya, sebuah prasyarat, ya. Jadi masih belum bisa terpenuhi sebuah keinginan kamu, masih ditantankan. Jadi apapun yang kamu lakukan masih tergantung-gantung, ya, jadi tidak mendapat kepuasan. Jadi apapun yang kamu lakukan itu tidak benar-benar bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, jadi ada sebuah pengendalian diri dan bisalah, kalau yang saya lihat sih bisa menyalurkan sesuatu hal yang positif, ya, bisa menganalisis jiwa kamu, diri kamu seperti apa, dan kamu bisa, ya, kalau bisa kamu jangan memanfaatkan suatu situasi yang terjadi untuk kepentingan diri kamu sendiri, ya. Nah, jadi apapun yang kamu lakukan sih bisa bagus, cuman kalau misalnya kamu kurang yakin, pasti semuanya tuh bisa hancur di tengah jalannya. Nah, itu juga ada kartu The Fool, ya. Ini kerja keras kamu itu akan berakhir sia-sia. Kenapa? Karena apapun yang kamu lakukan itu banyak mengalami sebuah kerugian, ya, daripada keuntungan. Jadi di sini harus ada pengendalian, emosi Anda juga harus stabil. Terus juga pengambilan keputusan itu harus jadi sesuatu keharmonisan. Jadi kamu harus ada keseimbangan, ya. Jadi jangan hanya pengennya begini, tapi kamu tindakannya tuh yang begini gitu. Jadi kamu tuh nggak selaras gitu loh, yang saya lihat di sini, ya. Jadi proses perjuangan hidup kamu itu kebanyakan diikuti oleh pihak orang ketiga ataupun pihak orang lain gitu loh. Jadi kamu tidak ada yang dilandasi dari sifat diri jiwa kamu gitu. Terus juga apa yang kamu lakukan tuh yang akan berakhir sia-sia, tidak ada mendapat hasil yang baik gitu. Jadi lambang sebuah awal perjalanan hidup kamu itu lebih banyak memerlukan sebuah keyakinan yang cukup besar, ya. Jadi pengendalian diri juga, rasa kebijaksanaan juga. Jadi itu prosesnya pun juga banyak mendapatkan sebuah tantangan, ya. Jadi bisa membuat diri kamu tuh lebih dewasa, ya. Kalau jika kamu itu
ingin melalui itu semua sebagai masalah itu yang kamu hinggapi ya. Jadi apapun kamu lakukan, apapun yang kamu dapatin itu ya semua berasal dari jiwa kamu. Terus juga di sini kamu jangan bisa katakan tidak ya dalam meraih sesuatu, tapi kamu harus ada kesabaran ya dalam menyikapi sesuatu. Ini adalah pesan alam semesta buat kamu supaya kamu harus lebih banyak kesabaran, melatih emosi kamu, pengendalian diri kamu. Kamu harus terus juga kamu lakukan itu jangan ada katakan tidak gitu loh. Karena katakan tidak itu bisa membuat diri kamu itu banyak halangan. Seperti yang saya katakan tadi, kamu kurang adanya ketetapan hati, kurang adanya ketegasan hati dan agar kamu tuh prinsip hidupnya tuh plan. Jadi kamu itu susah untuk menggapai sesuatu harapan yang kamu mau gitu. Jadi semuanya tuh susah untuk bisa digapai hanya dengan sadar kurang sabar, emosi meluap, dan kamu selalu menyalahkan orang lain dan tidak ada ketetapan hati untuk meluruskan sebuah masalah itu menjadi hasil yang baik gitu. Jadi di sini kamu harus jangan katakan tidak dan kamu harus lebih sering banyak bersabar dalam melakukan sesuatu ataupun melatih untuk supaya benar-benar bisa lebih lancar adanya untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik dalam diri kamu. Terus juga di sini kamu harus ada sisi perhatiannya, kamu harus ada bisa menyayangi profesi kamu juga harus bisa menyayangi proses kehidupan kamu, ya. Terus juga kamu harus ya bermurah hati lah dalam melaksanakan segala sesuatunya. Jadi pesan alam semesta itu mengatakan bahwa kamu itu jangan uh, tertekan batin, kamu juga jangan terlalu banyak mendengarkan omongan orang lain. Itu juga yang saya lihat kamu itu jangan terlalu terobsesi dalam melakukan sesuatu tapi ujungnya tidak ada hasil. Terus juga yang saya lihat di sini dengan mata gambaran saya mengatakan bahwa kamu tuh harus punya ketetapan hati, ketetapan jiwa kamu harus punya sisi ketegasan, kamu harus punya kewibawaan, bahwa kamu bisa menunjukkan pada alam semesta bahwa kamu tuh bisa melewati itu semua. Ujian dan cobaan itu memang sangat berat sekali, tapi bagi Tuhan kamu bisa melewati itu semua. Jadi, satu, kamu harus sabar, tegar, dan berprinsip bahwa kamu bisa berdiri tegak melawan sebuah kehidupan kamu yang bagaimana kedepannya untuk meraih sebuah hasil yang baik ya. Itu yang saya lihat ya. Terus juga di sini yang saya lihat kamu tuh ada keberkahan ya yang diberikan oleh Tuhan. Cuman di sini yang saya lihat kamu tuh punya sebuah bakat jiwa terpendam ya. Kamu kurang diasah sehingga kamu kurang mengembangkan itu semua gitu ya. Go outside ya. Jadi di sini apa yang kamu lakukan itu tidak benar-benar diterapkan dalam diri jiwa kamu. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu inginkan, semua nihil sekali. Jadi apa yang kamu kerjakan, apapun yang kamu inginkan, ya semua tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi sini ya hati jiwa kamu itu kurang, terus juga kamu tuh kurang adanya mengasah dalam diri jiwa kamu sehingga kamu susah untuk bisa berdiri di kaki di atas sendiri, berdikari gitu ya. Jadi kamu lebih banyak mendapatkan ataupun membutuhkan bantu orang lain. Sebenarnya dalam diri jiwa kamu tuh punya sesuatu hal yang baik, hanya saja kamu tidak tahu ya. Nah, lalu bagaimana yang saya lihat dengan bentuk pencerahan aura kamu? Nah, di sini bentuk pencerahan aura kamu tuh kamu harus bisa fokus, konsentrasi ya, fokus ya. Nah, jadi apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu inginkan, fokus. Kamu harus yakin kamu bisa bergerak dan maju ya. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus bisa lakukan dengan kesungguhan hati kamu. Terus juga kamu harus punya wawasan yang luas ya. Kamu harus bisa belajar dari orang yang berpendidikan ataupun orang yang punya pengalaman baik ya. Jadi di sini kamu harus butuh yang namanya insight, wawasan luas, wawasan yang membutuhkan bahwa kamu tuh bisa bergerak lebih maju. Kamu harus bisa bergabung dengan yang namanya orang yang baik ya. Terus juga di sini kamu harus ada persekutuan ataupun bersekutu dengan Tuhanmu sesuai dengan ajaran agama kamu masing-masing yang kamu percaya. Karena di sini yang saya lihat kamu harus benar-benar adanya didorong dengan sholat dan sembahyang. Kamu harus punya suatu hal yang cukup baik dalam diri kamu. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu inginkan dapat berjalan dengan baik asalkan kamu benar-benar dengan kesungguhan hati, benar-benar dengan sebuah penerapan rencana tujuan yang akan dijalankan, yakin bahwa kamu tuh bisa mendapatkan bagaimana apapun yang kamu raih ya.
Nah, dari sini terlebih-lebihnya kamu harus ada yang namanya tingkatkan spiritualitas kamu dan kamu harus bisa melakukan terbaik dalam diri jiwa kamu ya. Oke? Untuk file yang kedua sudah selesai dengan kucing warna abu-abu. Kita akan lanjutkan lagi dengan kucing warna putih dengan kartu ketiga. Ini adalah kucing warna putih dengan kartu ketiga ya. Kita akan mulai saja ya. Di sini yang saya lihat ada sebuah kejenuhan, ada sebuah penerapan rencana tujuan yang dijalankan itu tidak bisa berjalan dengan baik ya. Sehingga ini mungkin di sini bertemu dengan dewa penolong ataupun pihak orang ketiga ataupun orang yang tidak diinginkan ya. Ini yang membuat kehidupan kamu tuh jadi monoton sekali dan tidak mendapatkan hasil yang baik sehingga susah untuk mendapatkan sebuah perubahan yang benar-benar Anda mau ya. Jadi sini pesan alam semesta itu membuat sebuah memberitahukan bahwa kamu itu tidak ada sesuatu perubahan yang kamu jalankan dalam diri kamu ya. Lalu dengan ini yang saya lihat sini kamu ada kehidupan kamu itu sebenarnya kamu sedang mendapatkan kesulitan ya. Jadi di sini kehidupan kamu tuh sangat pelik sekali, sangat menderita ya. Jadi apapun yang baik itu malah berubah menjadi duka lara yang cukup berkepanjangan ya. Jadi di sini sebuah hati yang cukup hancur, banyak kehilangan sebuah materi yang cukup besar, ataupun sebuah cobaan yang membuat kamu tuh jadi begini hidupnya, sehingga kamu tuh susah untuk bisa bangun kembali ya. Sehingga kamu tuh lebih banyak trauma dan tidak fokus dengan kehidupan kamu yang dijalankan sampai sekarang ya. Jadi ini yang saya lihat kebahagiaan yang kamu rasakan itu tidak mendapatkan suatu hal yang baik, malah berubah menjadi sebuah duka lara yang sangat berkepanjangan. Jadi apapun yang kamu lakukan tuh kamu hadapi masalah itu dengan kesabaran ya, dengan jiwa yang tulus ya. Jadi kamu cukup tangguh ya, cukup bisa menghadapi sebuah tantangan dalam hidup kamu. Kamu harus benar-benar bisa berdiri, kamu harus benar-benar bisa bangkit, walaupun memang kamu banyak kehilangan banyak materi ataupun uang, ataupun benda-benda sesuatu hal yang membuat diri kamu tuh jadi hancur ya. Jadi ya kalau bisa kamu harus banyak belajar dari sebuah kegagalan ataupun belajar dari sebuah kepahitan dalam kehidupan kamu ya. Jadi kamu harus benar-benar bisa belajar dari kedewasaan, belajar dari yang namanya prinsip kehidupan sehingga kamu tuh bisa terdorong untuk maju dan bangkit kembali seperti sedia kalanya ya. Jadi di sini ini memang sih kehidupan kamu itu ya tidak ada sesuatu hal yang membebani diri kamu, tidak ada sesuatu hal yang membuat kamu tuh jadi lebih penting untuk menghadapi semuanya ya. Karena di sini kan kehidupan kita itu kan pasti ada sesuatu yang lebih penting dan ada yang tidak penting. Nah, jadi di sini tergantung dari diri jiwa kamu, bagaimana kamu menyikapinya itu semua. Kehidupan kamu tuh apakah mana yang bisa diterapkan dan apakah mana yang benar-benar bisa Anda jalankan. Harus benar-benar ada opportunity gitu ya. Jadi apapun yang kamu lakukan itu harus benar-benar bisa terdorong suatu hati jiwa kamu dan kamu bisa lebih rileks dalam melakukan tindakan yang nyata. Jadi di sini ya kalau saya di sini masih belum ada tanda-tanda ya, tanda-tanda hal yang baik dari Tuhan. Karena harus dari diri kamu sendiri dulu baru bisa berhasil. Kamu harus bisa dimulai dari diri jiwa kamu harus bisa bangkit, bangun dulu. Ya, kamu harus bisa lepas dari yang namanya pasrah ya, dari hal yang tidak baik. Kamu harus benar-benar bisa bangun, bangkit dari hal keterpurukan. Barulah Tuhan akan menyertai kamu. Barulah Tuhan akan memberikan sebuah kebesaran, keberkahan, rezeki yang melimpah kepada kamu. Tapi kalau dengan kehidupan kamu seperti ini, susah sekali untuk bangkit ya. Apalagi kamu mendapatkan sebuah hal yang cukup rumit dalam keterpurukan ataupun kegagalan dalam diri kamu. Itu juga kamu harus ada yang namanya hasil yang baik, prestasi ya. Jadi sebuah harapan yang kamu jalankan itu kamu harus benar-benar bisa bangkit dan menciptakan sebuah harapan yang baru. Harapan yang bagaimana? Harapan yang benar-benar bisa mengubah diri kamu jauh lebih baik. Jauh dari sebuah keterpurukan ataupun pengalaman pahit ya. Yang membuat kamu tuh jadi seperti ini. Jadi kamu tuh harus ada yang namanya uh, kebaikan dalam diri jiwa kamu. Terlebihnya itu pesan alam semesta mengatakan bahwa kamu harus bisa membersihkan energi kamu. Kamu harus bisa membersihkan cahaya negatif dalam diri jiwa kamu. Barulah kamu bisa terbuka dalam suatu hati dan pikiran yang positif dan bisa mendengarkan hati jiwa kamu tuh yang bagaimana kamu terapkan dalam diri kamu ya.
Nah, kehidupan kamu itu yang bagaimana? Kamu harus bisa menciptakan inspiration ya, inspirasi ide-ide bagus. Kamu harus benar-benar memiliki sebuah ide. Kamu harus bisa mengolah ide dan pikiran kamu lebih cemerlang. Ya, di sini kamu tidak ada sebuah kekuatan energi ya. Di sini kamu tidak ada kehidupan kamu. Jadi di sini kamu itu kehidupan kamu sangat monoton sekali. Tidak ada ketetapan hati dan tidak ada ketegasan. Jadi apapun kamu lakukan tuh ya begitu-gitu saja gitu loh. Jadi ya seperti ikuti air mengalir. Jadi kamu tidak ada sebuah energi kehidupan kamu dan kamu juga tidak ada inspiration. Ya, inspirasi jika ada, ide pokok gagasan juga ada, semua pun tidak ada. Jadi apapun kehidupan kamu itu sangat dilanda keterpurukan, pengalaman pahit. Jadi tiap hari orang kalau nanya keadaan kamu nggak bagaimana, ya pasti kamu jawabnya ya gitulah, ya biasalah, ya beginilah, ya begitulah gitu. Jadi apapun yang kamu jalankan itu ya monoton sekali. Padahal bukan Tuhan yang disalahkan, tapi kamu yang harus disalahkan. Karena kenapa? Kamu tidak ada perubahan, manifestation juga tidak ada, transformation juga tidak ada. Your life ya, tidak ada sebuah kehidupan kamu tuh, tidak ada sebuah netral. Kehidupan kamu juga tidak ada keseimbangan hidup. Tidak ada balance, tidak ada segala apapun. Jadi dalam bentuk hidup kamu ya seperti ini aja. Jadi kalau nanya kamu seperti itu ya biasa aja lah gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kamu itu tidak ada sebuah hal yang baik dalam diri kamu untuk mengembangkan sebuah kehidupan kamu, ya. Jadi jangan seperti itu dan kita akan melihat bagaimana bentuk pencerahan aura kamu ya. Jadi di sini diri kamu itu, bentuk pencerahan aura kamu itu tidak ada yang salah ya, nothing has gone wrong ya. Jadi kamu tuh harus benar-benar bisa menyikapi lingkungan sekitar kamu, kehidupan jiwa kamu tuh yang seperti apa yang kamu inginkan. Jadi kamu harus ada kecintaan dalam diri jiwa kamu untuk bisa berubah diri kamu tuh menjadi lebih baik. Roh hati jiwamu, roh sejati kamu, itu intuisi hatimu, itu semua itu berusaha ingin bangkit, tapi dari jiwa raga kamu itu susah. Jadi kamu harus ada namanya nourish, ya. Kamu harus ada keseimbangan diri kamu. Kamu harus bisa melakukan yang terbaik dalam diri jiwa kamu. Tapi di sini yang saya lihat tidak ada sama sekali. Makanya kamu tuh yang saya lihat sih tidak ada gambaran jiwa untuk bisa berubah dari diri kamu itu lebih bagus ya. Jadi yang kamu terapkan, yang kamu idamkan, yang kamu harapkan semua ya begitu-gitu saja. Apapun yang kamu inginkan ya hanya seperti itu saja ya, tidak ada bisa perkembangan. Dan jiwa kamu itu ya harus ada jiwa yang bisa memelihara ya, jiwa positif, dan kamu harus bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu ya. Oke, di sini ya mungkin di sini kamu butuh pencerahan aura, kamu butuh konsultasi lebih lanjut ke nomor WA saya ya jika kamu perlu ya. Oke, di sini untuk file ketiga dengan kucing warna putih udah selesai. Kita akan lanjut lagi dengan kucing warna hitam kartu keempat. Ini adalah kucing warna 4 ya. Kartu warna 4. Kucing warna hitam. Maaf saya salah berbicara ya. Di sini kita akan memulai kartunya untuk memulai. Di sini pesan alam semesta kamu ya untuk file yang keempat, kartu kucing warna 4, kucing warna hitam. Di sini kamu bisa mendapatkan sebuah musuh ya ataupun orang yang tidak diinginkan ya. Tapi di sini dalam diri jiwa kamu mendapatkan sebuah keyakinan dan rasa semangat yang tinggi. Jadi di sini kamu ada sesuatu hal yang baik yang bisa Anda jiwai, karena di sini juga kamu ada sesuatu harapan yang benar-benar bisa membuat kamu tuh susah untuk bisa berkembangkan. Tapi dalam diri kamu tuh punya intuisi hati jiwa kamu bahwa kamu tuh bisa melewati itu semua. Tapi di sini kita akan lihat ya kartu yang kedua ya. Di sini ya sebenarnya kamu ada banyak kesempatan yang baik yang bisa Anda ambil ya. Dari hasil yang diperoleh cukup memuaskan. Tapi di sini yang saya lihat, kamu tuh lebih banyak mendapatkan sebuah kegagalan ya, apalagi tidak ada keharmonisan dalam diri jiwa kamu, ya. Nah, jadi di sini sebuah kebahagiaan bisa dinikmati ya secara menyeluruh, tapi di sini yang saya lihat sih kayaknya sebenarnya banyak-banyak gagal ya. Terus juga perasaan kamu yang banyak secara terus-menerus tidak baik, ataupun merasa ada gangguan jiwa, ataupun merasa bahwa banyak galaunya dan banyak stresnya, sehingga kamu tuh tidak ada namanya sebuah emosi yang positif ya, sehingga kehidupan kamu tuh tidak mendapatkan sebuah kebahagiaan dan kelanggengan dalam diri kamu ya. Itu juga di sini sebenarnya sih bagus bisa Anda raih, hanya saja di sini kurang adanya sebuah refleksi diri
dan apa yang kamu lakukan itu dapat melakukan sebuah penurunan ya. Nah, jadi kamu selalu banyak bingung dalam mengambil sebuah keputusan karena kamu selalu dihadapi dengan sebuah pilihan yang sulit ya. Nah, jadi di sini keberhasilan tertunda, keberhasilan harapan pun juga susah untuk digapai. Jadi apapun yang kamu lakukan tuh ya kurang bisa berpuas diri dengan prestasi yang kamu raih ya, sehingga kamu ya kalau bisa kamu harus tetap menggali potensi diri kamu untuk mencapai sebuah gagasan ataupun ide pokok lah dalam diri jiwa kamu untuk mendapatkan hal yang baik. Terus juga di sini yang saya lihat kamu tuh harus adanya namanya pencerahan aura untuk lebih banyak pencerahan aura untuk lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhanmu, sholat ya lebih banyak untuk bahwa kamu tuh lebih banyak bersyukur, berdoa dan sembahyang. Barulah kamu bisa mencapai sebuah keberhasilan, kesuksesan dalam diri kamu. Di sini yang saya lihat kamu kurang adanya peningkatan dalam diri kamu tuh dalam spiritual. Jadi energi jiwa kamu tuh kurang adanya kedekatan sama Tuhanmu, ya. Kamu harus ada yang namanya mencari Tuhanmu. Kamu harus lebih banyak berdoa, banyak sembahyang, kembangkan jiwa kamu. Spiritual quest ya. Dan terus barulah nanti kamu ada dikasih rejeki, berkat yang melimpah dari Tuhanmu. Kalau begini saja, kamu kehidupan kamu tidak mendapatkan hal yang baik. Malah didekati musuh, orang yang tidak diinginkan yang selalu menggagalkan semua rencana tujuan kamu. Apapun yang kamu raih tidak bisa berjalan dengan baik. Apapun yang kamu lakukan, semua dihadangin, semua ditutupi, dihalang-halangi. Jadi apapun semua susah untuk digapai. Nah, jadi di sini, ini kalau yang saya lihat, kamu itu eh, ada sesuatu hal yang baik yang bisa Anda dapatkan ya. Tapi di sini kalau yang saya lihat sih sekitar di bulan 10 ya. Ataupun di bulan ya lah di bulan 10, bulan 11 dan di bulan 12 ya. Nah, jadi di sini kamu harus lebih energi ya, punya perkembangan yang baik dalam diri jiwa kamu. Kamu harus bisa menunggu kebaikan kamu tuh di bulan 10, 11 dan 12. Wait for winter. Jadi kamu harus bisa menunggu sampai di musim salju ya. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu harus bisa bersabar karena ini kamu bisa bangun dari sebuah keterpurukan yang menjiwai kamu tuh jadi lamban untuk melakukan sesuatu ya. Jadi kamu harus ada sebuah perkembangan dalam diri jiwa kamu tuh dari tahap awal ya. Perkembangan untuk banyak belajar ya, apa yang kamu alami dan kamu bisa memberikan sebuah cahaya batin jiwa kamu yang bagaimana yang kamu harapkan gitu. Jadi kamu harus benar-benar ada sebuah kehidupan yang jelas dalam diri kamu dan kamu bisa melakukan yang terbaik dalam perkembangan jiwamu dan perkembangan dalam kehidupan kamu ya. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk pencerahan aura kamu? Jadi di sini kalau saya lihat kamu harus bisa lebih banyak bertanya pada diri jiwa kamu. Kamu harus punya kata intuisi hati kamu, ya. Karena di sini yang saya lihat kamu tidak ada yang namanya kata kerjasama dengan diri jiwa kamu dan terhadap keluarga kamu. Kamu lebih banyak tertutup dan tidak ada keterbukaan yang jelas, ya, terhadap masalah kamu. Kehidupan kamu harus penuh dengan kejiwaan yang bercahaya, punya warna, punya makna ya tersendiri. Jadi satu, kamu tidak ada namanya soul family. Jadi kamu tidak ada kekeluargaan, tidak ada rasa sosialisasi yang tinggi, sehingga kamu susah diajak bertempur ataupun susah diajak untuk bersama-sama meraih sebuah kesuksesan ya. Nah, jadi di sini bentuk pencerahan aura kamu harus bisa lebih dengarkan kata intuisi hati kamu dan warnailah hidup kamu dan ada kata kerjasama dalam diri jiwa kamu ya. Oke teman-teman sini hasil ramalan sudah selesai. Jika memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan, ingin berkonsultasi lebih lanjut dari file pertama sampai file keempat, bisa ditanyakan ke nomor WA saya ingin berkonsultasi lebih lanjut ya di 0819 19635839. Oke teman-teman, Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.